Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabirin. Pendidikan S1 saya Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan menyelesaikan strata 1 saya pada tahun 2008. Sedangkan pendidikan S2 saya dengan program studi yang sama, yaitu Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan saya menyelesaikan studi pasca sarjana pada tahun 2017. Spesifikasi saya konsentrasi pada ilmu politik dan pemerintahan. Karir dosen saya dimulai pada tahun 2018. Saya bergabung menjadi dosen di Universitas Gajah Putih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Mata kuliah yang saya ampu pada prodi Ilmu Administrasi Negara yaitu mata kuliah di semester ganjil. Yang pertama Governance Public Relation, kemudian Otonomi Daerah dan Politik Lokal Aceh, yang ketiga Kapita Selekta Administrasi Publik. Pada semester genap saya mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial di 2 prodi dan Analisis Kebijakan Publik. Untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bidang pengajaran, sebagai seorang pendidik saya mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa melalui pembelajaran Merdeka Belajar Kurikulum Kampus Merdeka. Saya mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah saya susun sebelumnya, sehingga dalam memberikan pelajaran di kelas, mahasiswa memahami dengan baik materi yang saya sampaikan. Dalam memberikan pembelajaran, saya menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL, yakni model pembelajaran fokus kepada mahasiswa atau peserta didik. Untuk deskripsi mata kuliah yang saya ampu pada semester genap ini, itu saya mengampu 2 program studi, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Administrasi Negara, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial, yang dimana mata kuliah menjadi mata kuliah wajib pada semester genap dengan jumlah SKS 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus dan wajib di perkuliahan pada Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi. Selanjutnya, mata kuliah ini membahas tentang asas dan lingkup penelitian ilmu sosial. Berdasarkan deskripsi mata kuliah di atas, saya akan memaparkan masing-masing materi ataupun 14 pertemuan dari RPS yang saya sampaikan sini. Akan saya sampaikan salah satunya adalah yang pertemuan pertama itu pengantar ataupun penyampaian silabus atau kontrak kuliah. Yang dimana di sini bahan-bahannya adalah pemahaman filosofi ilmu sosial, konsep dasar ilmu sosial, ruang lingkup ilmu sosial, yang capainya adalah mahasiswa memahami filosofi dan konsep dasar ilmu sosial ataupun metodologi penelitian sosial. Kemudian pada pertemuan kedua, materi yang saya sampaikan adalah sifat keingintahuan manusia atau masalah sosial, yang di sini output yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan asas dan ruang lingkup penelitian ilmu sosial. Pada pertemuan ketiga, di sini saya memaparkan atau memberikan materi kepada mahasiswa. 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Perubahan sosial dan pembangunan. 3. Relevansi ilmu sosial dan pembangunan. Yang di sini harapan outputnya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan perkembangan dinamika penelitian ilmu sosial. Di pertemuan keempat, materi yang saya sampaikan adalah 1. Karakteristik ilmiah. Yang kedua, das Sollen dan das Sein dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian struktur dan kriteria penulisan ilmiah, yang harapannya adalah output yang didapat oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan metode penulisan sebuah karya ilmiah. Pertemuan kelima yang diberikan materi oleh saya adalah pertama pendekatan kuantitatif, ketiga pendekatan kualitatif, kemudian selanjutnya pendekatan grounded. Nah, di sini outputnya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan ragam dan paradigma penelitian sosial. Pada pertemuan ke-6, materi yang saya sampaikan adalah tahapan penelitian kualitatif, kemudian pemahaman identifikasi masalah, kemudian rancangan usulan penelitian. Di sini harapannya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan rancangan penelitian ilmu sosial. Pertemuan ke-7, materi yang saya sampaikan adalah pentingnya landasan teori,
konfirmasi teori, kajian pustaka yang relevan. Yang di sini outputnya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan relevansi teori dalam penelitian sosial. Pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 itu mengidentifikasi fokus penelitian, penentuan variabel, macam-macam variabel, kriteria variabel. Yang di sini capaiannya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan ragam variabel dalam penelitian sosial. Pertemuan ke-10, materi yang saya sampaikan adalah kategori data primer, kategori data sekunder, dokumentasi, diskusi terfokus. Yang di sini yang saya harapkan adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmu sosial. Pertemuan ke-11, materi yang saya sampaikan adalah teknik pengembangan minat dan motivasi penelitian, telaah buku, membaca realita ataupun fakta, kemudian mengangkat masalah yang menarik, unik, dan problematik. Di sini harapannya output yang ingin disampaikan adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan prosedur umum dalam penelitian sosial. Pertemuan ke-12, materi yang saya sampaikan adalah pengertian validitas data, tingkat kepercayaan data, kemudian pengukuran rehabilitas data. Di sini harapannya mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan validitas data dalam penelitian sosial. Pertemuan ke-13, materi yang saya sampaikan adalah pengertian skala pengukuran dalam penelitian, teknik menentukan skala pengukuran dalam penelitian sosial. Di sini outputnya yang diharapkan adalah mampu menggambarkan dan menjelaskan skala pengukuran dalam penelitian sosial. Pertemuan ke-14, materi yang saya sampaikan adalah koleksi dan tabulasi data, display data, kondensasi data, verifikasi data. Output yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan pengolahan data dan teknis analisis data dalam penelitian ilmu sosial. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, materi yang saya sampaikan adalah teknik menarik kesimpulan, membuat rekomendasi penelitian. Di sini outputnya adalah mahasiswa mampu menggambarkan dan menjelaskan penarikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian sosial. Nah, pada pertemuan terakhir ke-16, ujian akhir semester, saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penyusunan proposal penelitian. Nah, untuk bobot nilai dalam mata kuliah saya, untuk tugas saya memberikan nilai 15%, kemudian untuk UTS saya memberikan nilai 30%, kemudian tugas di tugas pertama itu 15% sebelum ujian tengah semester, kemudian ujian tengah semester 30%, setelah ujian tengah semester tugas kelompok 15%, kemudian di ujian akhir semester itu presentasi penyusunan proposal itu 40%. Berdasarkan apa yang saya paparkan sebelumnya, silakan melihat pada video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa hari ini? Sehat? Ya. Untuk materi kita hari ini itu mantan dari teori sebelumnya terkait dengan tema tahapan-tahapan dalam penelitian. Ada yang sudah pernah meneliti belum? Belum. Ada yang sudah pernah membuat sebuah kerangka proposal? Belum. Oke. Penelitian dalam bahasa Inggris itu disebut research atau kembali. Mencari kembali. Artinya ketika kita menjadi seorang peneliti, kita harus mencari kembali sesuatu fakta. Kita cari mencari hal yang baru yang belum pernah diteliti. Jadi di sini dalam arti kata penelitian dapat dipahami sebagai kegiatan mencari ulang, mengungkapkan kembali gejala-gejala sosial di sini. Kenyataan yang sudah ada dan direkonstruksi dan diberi arti guna memperoleh kebenaran yang dimasalahkan. Contoh ini, dalam sebuah penelitian kita menentukan sebuah topik penelitian, kita harus cari tahu dulu fenomena masalahnya. Masalah apa yang kita cari?
Ketika kita mendapatkan suatu masalah, baru itu nanti akan kita identifikasi dari masalah yang seperti itu. Ada berapa masalah? Misalnya ada 5 masalah. Kita identifikasi. Kemudian, secara umum pengertian penelitian adalah merupakan proses atau rangkaian aktivitas ilmiah. Jadi penelitian adalah ilmiah, sistematis. Ketika kita menjadi seorang peneliti harus sistematis dalam menguraikan kalimat per kalimat dalam paragraf. Misalnya dalam sebuah proposal penelitian itu harus sistematis, harus jelas, harus didukung oleh teori, ya kan? Harus didukung oleh fakta. Jadi nggak bisa kita hanya berasumsi, tidak bisa. Ya. Nah, di sini kan sudah dijelaskan sistematis, logis, metodis setiap berjalan sosial, kenyataan fakta terjadi atau ada di sekitar kita. Itulah fenomena melalui pengamatan atau bahasa ilmiahnya observasi. Nah, ketika direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan penelitian, hasil penelitian itu dipakai oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Gitu. Nah, di satu konsep lagi itu dijelaskan bahwa penelitian merupakan usaha manusia yang dilakukan secara sadar, terencana, dengan pentahapan proses secara sistematik untuk memecahkan masalah dan menjawab pertanyaan praktis di lapangan. Jadi ketika kita mendapatkan suatu persoalan di lapangan, itu jawabannya dari kita. Kenapa begitu? Karena sebelumnya kita sudah melihat literatur rujukan sebelum kita terjun ke lapangan. Misalnya masalah fenomena sosial tentang kecanduan game online. Ya kan itu kan fenomena masalah sosial kan. Nah, kita lihat di lapangan tingkat yang kecanduan game online itu anak SD, tingkat sekolah dasar, SMP, atau mungkin ada juga yang sudah di atas umur 17 tahun, ataupun misalnya orang tua. Ada kan ada kecanduan game online itu kan? Itu kita lihat ketika kita melakukan observasi di lapangan, itu kita harus baca dulu rujukannya. Siapa yang sudah pernah meneliti tentang itu? Kita baca dulu. Kemudian kita lihat fakta di lapangan. Oh, ternyata ada kesamaan. Nah, di mana perbedaannya? Perbedaannya ketika kita menentukan fokus penelitian yang kita teliti. Contohnya begini, itu kan masalah umum, ya kan? Nah, kita fokuskan, kita identifikasi bahwa di salah satu wilayah atau desa atau kampung, misalnya di sini di Bekasi ini, tingkat kecanduan game online itu lebih tinggi dimainkan oleh anak tingkat SD misalnya, ya kan? Itu kan lebih fokus, ya. Kemudian untuk memecahkan suatu masalah di lapangan itu harus melalui pengetahuan yang saya bilang tadi. Sebelum kita ke lapangan, kita tahu dulu fenomena sosial yang terjadi itu apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa sebabnya? Akibatnya apa nanti dampaknya? Itu kita harus tahu dengan membaca referensi. Jadi melalui pengamatan kita baca referensi atau rujukan, ya. Nah, tujuan penelitian itu ada 3. Pertama, untuk memperoleh pengertian terhadap fenomena. Makna terhadap fenomena yang kita teliti kita tahu. Ini dampaknya ke positif, dampaknya atau ke negatif, ya kan? Kemudian untuk dapat memprediksi dengan akurat mengenai apa yang terjadi, artinya yang umum terjadi. Kemudian yang ketiga, memodifikasi proses atau dalam mengembangkan proses baru lebih efisien. Artinya ketika kita ingin meneliti, ada satu penelitian, ya kan? Salah satu contoh ujian sosial apa misalnya? Kita kasih contoh ujian sosial. Salah satu contoh, tingkat pemilih pemula misalnya pada pemilihan presiden tahun 2024 lalu, ya kan? Terjadi maraknya money politik, ya kan? Itu kan fenomena masalah. Money politik itu kan masalah, ya kan? Kemudian kita fokuskan pemilih pemulanya di mana? Misalnya satu wilayah, satu kecamatan saja.
nggak menyeluruh seluruh kabupaten, karena dia kan dalam menentukan sebuah fokus penelitian dari umum ke khusus. Oke, observe. Nah, dalam pengumpulan data itu ada kualitas dan ada realitas dan kualitas dan data ukur saja, tapi juga bagaimana cara pengumpulannya. Nah, beberapa aspek pengumpulan data adalah data apa yang dikumpulkan. Misalnya kita dulu tentang pelayanan, ya kan? Data apa yang kita kumpulkan? Data dari penerima pelayanan teman, contohnya masyarakat, pemberi pelayanan terhadap yang menerima pelayanan. Berarti yang kita ambil adalah data dari penerima pelayanan. Oke. Kemudian selanjutnya dengan apa data itu dikumpulkan, dari mana data tersebut dikumpulkan, kapan data tersebut dikumpulkan, dan bagaimana cara mengumpulkannya. Ya. Jadi situ ada 3 metode pemeriksaan. Pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Apa fungsi teori dalam sebuah proposal penelitian? Ya. Fungsi teori dalam sebuah proposal itu adalah untuk menjadi alat analisis dalam penelitian yang kita teliti. Jadi fungsi metode itu adalah alat, kerangka, ataupun cara kita memulai sebuah penelitian. Alat itu apa yang kita pakai, kemudian pengumpulan data apa sih yang kita pakai, tergantung dari topik ataupun tema yang akan kita ambil, kita teliti. Kemudian pertanyaan yang lain. Pak, Silakan. bagaimana cara membuat rumusan masalah dalam proposal penelitian? Oke. Dalam membuat sebuah rumusan masalah, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya, latar belakang. Ada berapa masalah? Oh, misalnya masalah pemilih pemula pada Pilpres 2024 dengan masalah pemilu kada Kabupaten Aceh Tengah, ya kan? Dari umum ke khusus, kita identifikasi dulu, kemudian kita analisa faktanya, fenomena kita analisa, kemudian didukung oleh teori. Teori apa yang menjelaskan tentang itu tadi, tentang pemilih pemula, tentang tingkat partisipasi atau pengaruh pemilih pemula terhadap tingkat perolehan suara pemilu kada di Kabupaten Aceh Tengah misalnya. Ya. Kemudian singkat dan jelas ketika kita merumuskan sebuah masalah. Kemudian di situ munculkan sebuah pertanyaan penelitian berdasarkan identifikasi masalah di latar belakang masalah. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Pak, Silakan. kan semakin berkembangnya zaman nih, semakin banyak tuh yang kita lihat di media sosial yang maraknya tuh LGBT. Oke. Jadi LGBT itu termasuk fenomena sosial atau bukan? Ya, itu fenomena sosial. Dan itu fakta. Dan itu fakta kita melihat langsung dan itu terjadi. Nah, pertanyaannya di mana? Pertanyaannya karena gimana ya? Karena ini kan di mana-mana, bahkan ya di sekitar kita juga mungkin ada gitu. Jadi gimana cara kita untuk mengurangi fenomena sosial itu, Pak? Mengatasi. Itu akan menjadi sebuah rujukan penelitian kamu. Bisa jadi. Oke, dari literatur yang kamu baca, apa yang sudah menjadi upaya pencegahan terhadap maraknya fenomena itu kan fenomena sosial. Itu kasusnya di mana? Kalau saya lihat tuh kalau pencegahannya secara dihukum gitu Pak atau apa gitu. Kalau secara agama kan biasa harus
dihukum bahkan. Oke. Tapi malah itu menyebabkan masalah lain gitu. Oke, masalahnya? Masalahnya gimana ya jelasin? Oke, solusinya begini. Ketika ada fenomena sosial seperti LGBT, itu kan masalah sudah masalah global, mendunia. Bahkan ada beberapa negara itu melegalkan, ya kan? Seperti Jerman itu kan melegalkan, seperti Perancis, ya kan? Nah, di kita ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah melibatkan semua stakeholder, terutama tokoh agama, tokoh budaya. Karena kita ini kan beraneka ragam suku. Setiap suku itu punya nilai, tindakan preventif, nilai. Kayak kita misalnya, kita punya nilai sumbang, itu tindakan preventif kita. Kita punya kanun, Aceh itu punya kanun. Membuat kanun itu kan melalui pencegahan, bukan dihukum secara menggunakan hukum agama diragam, tidak. Diberikan pengarahan. Ada komunitasnya, dibimbing, dibina, dikasihkan akses fasilitasnya, diberikan pembinaan pendidikan agama, ya kan? Jadi berbagai macam itu bisa dilibatkan dari unsur budaya, agama, dan pemerintah sendiri. Jadi ketiga elemen itu harus bersinergi untuk menuntaskan ataupun mencegah. Kalau menghilangkan tidak mungkin, mencegah atau meminimalisir terjadinya ataupun maraknya fenomena LGBT di sekitar kita. Gitu. Paling itu. Pak, silakan. tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa tujuan dari sebuah penelitian adalah memperbaiki atau mengubah sebuah teori. Kan begitu. Nah, hal apa, indeks apa yang harus dilakukan untuk bisa mengubah suatu teori atau membatalkan teori ini? Oh, teori ini salah dan teori saya benar. Bagaimana cara membuktikan teori saya benar, sedangkan saya masih baru belajar meneliti begitu, Pak? Oke. Nah, makanya kemudian ketika kita ingin mengubah ataupun membenturkan atau membantah sebuah teori, itu kita harus melakukan penelitian dulu. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah pengamatan. Kemudian mengumpulkan literatur, ya kan? Kemudian kita terjun ke lapangan. Jadi dari dalam meneliti itu kita ditentukan adalah waktu. Ketika kita meneliti sebuah tema tentang sejarah misalnya, itu kan membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan beberapa pendekatan yang kita pakai. Seperti tadi ada fenomenologi kita pakai, etnografi kita pakai, bagaimana budaya ada di sekitar itu. Kemudian bagaimana nilai yang disampaikan di dalam sejarah yang kita dengar saat ini, nilai apa yang disampaikan. Misalnya dalam moral, salah satunya misalnya seperti berbicara dengan orang tua itu tidak boleh kasar. Itu kan nilai budaya yang diturunkan. Kemudian dalam bermusyawarah itu harus tertib bermajelis. Artinya kita jangan membatah ketika seorang ingin bertanya, oh kamu salah, tidak boleh. Dalam nilai budaya itu ada menghargai pendapat orang lain. Ketika kita ingin mengubah ataupun membantah sebuah teori, kita harus melakukan penelitian mendalam dulu. Jadi tidak cukup hanya pada date interview, tidak cukup hanya pada penelitian wawancara awal, tidak cukup. Kita harus detail meneliti lebih dalam tentang masalah yang kita teliti. Nah, ketika kita telah teliti, kemudian kita analisis melalui teori yang ada. Oh, teori ini berarti tidak sesuai. Teori ini tidak sesuai. Contoh, adat dan budaya itu kan berbeda, suatu hal yang berbeda. Adat itu apa? Adat itu sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun. Itu budaya. Itu budaya. Adat itu adalah kebiasaan di dalam masyarakat itu. Itu juga budaya. Dia adat dan budaya, gaul itu berbeda. Adat itu adalah dia menciptakan sebuah produk hukum. Apa produk hukumnya? Nilai sumbang misalnya kan, ada 4 percelakaan. Itu kan salah satu pedoman, fondasi, ya kan? Kemudian tertib bermajelis. Contoh, slogan Kabupaten Aceh Tengah, keramat mufakat, itu kan slogan pemerintah kabupaten. Di lambang Pemda juga. Apa itu keramat mufakat? Itu adalah nilai budaya, itu ada.
Nilai adat, maaf, bukan budaya, itu adat. Nilai adat yang termaktub atau menjadi pedoman, menjadi fondasi oleh pemerintah daerah. Segala sesuatu itu harus secara bergotong dan bermusa untuk mencapai suatu tujuan yang berbeda dengan budaya. Ya, kalau budaya bisa dipengaruhi oleh akulturasi dan lain. Tapi kalau ada nilai yang sudah terkandung di dalam suku ataupun suatu nilai, itu tidak bisa dihilangkan. Contoh Bali. Bali punya pecalang, polisi adat. Ketika nanti ada acara adat, tidak boleh ada turis-turis di sekitar objek wisata. Itu pecalangnya yang turun. Itu berlaku hukum adat. Itulah namanya adat. Berbeda dengan budaya. Budaya itu kebiasaan, hasil karya cipta manusia. Kata calon migran kita bantah, ya seperti yang bilang tadi. Berbeda dengan suku Gayo. Kalau menurut suku calon migran, budaya itulah ini. Kalau suku Gayo berbeda. Tapi Pak ya, saya nangkapnya dari adat itu bisa menjadi sebuah budaya. Contoh tutur. Kita berbicara orang tua, lebih tua pakai tutur kan. Iya. Itu menjadi kebiasaan kan. Iya. Itulah budaya. Tapi fondasinya adalah melalui nilai adat. Akarnya di situ. Contoh Aceh, kita daerah khusus, ada Tuhaput. Itu ada. Kemudian ada tarian-tarian apa segala macam ada. Itu budaya. Kalau adanya tetap satu. Ya, kita Aceh berlapaskan adat dan agama. Berarti adatnya apa Aceh ini? Adanya Tuhan. Tuhaput di Takemon adanya, atau di Gayo adanya Sarakopat. Cuma di Indonesia, cuma di kita nih yang berbeda dengan daerah lain. Nah, lain pertanyaan. Oke, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan lain? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.